Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina, saya dari kelas 2 SID. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan Kotlin dan pengenalan Kotlin. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan analisa dari laporan saya. Yang dimana soal pertama itu, jelaskan pada laporan Anda mengapa kita tidak perlu menuliskan tipe data pada variabel nilai int, nilai double, dan nilai float. Yang dimana mengapa tidak perlu menuliskannya, karena tipe data pada tipe data Kotlin ini, dia sudah bisa menebak tipe datanya sendiri berdasarkan nilai yang diberikan, dan itu sering juga disebut tipe data atau type inference. Soal yang kedua, jelaskan mengapa kita perlu menuliskan tipe data pada nilai long, pada pada nilai long, nilai short, dan nilai bed. Mengapa seperti itu? Secara teorinya, Kotlin ini dia menganggap bahwa semua angka bulat itu disebut juga sebagai integer. Tetapi kalau kita ingin menggunakan tipe angka lain seperti long, short, atau bed, kita harus menyebutkannya secara jelas supaya Kotlin tidak salah mengiranya, tidak salah mengira tipe datanya tersebut. Selanjutnya ke nomor 3, jelaskan apa perbedaan penggunaan val dan var. Di sini teman-teman sudah bisa melihat ada var dan val. Perbedaan keduanya tersebut, kalau nilai var itu nilainya dia bisa diubah kapan saja. Contohnya seperti var angka ini kita bisa mengubahnya jadi berapapun. Apabila val, dia sudah menjadi keputusan bulat bahwa nilai itu tidak bisa diubah setelah kita membuatnya, seperti itu. Selanjutnya ke nomor 4, tampilkan hasil dari kode program di atas pada laporan Anda. Di sini sudah saya tampilkan hasilnya seperti ini, hasil dari kode programnya. Selanjutnya ke soal analisa berikutnya di belajar Kotlin 2. Soal berikutnya ini dijelaskan yang nomor 1, apa tipe data dari coba array dan coba array 2. Jelaskan. Di sini akan saya jelaskan apa tipe data dari coba array dan coba array 2 itu. Coba array yang pertama itu dia bertipe array string karena semua elemen dalam array ini dia merupakan teks. Bedanya dengan coba array 2 itu, coba array berdua itu dia bertipe array integer. Setiap elemen di dalamnya itu dia berupa angka. Jadi si Kotlin ini menentukan tipe array berdasarkan elemen yang ada di dalamnya. Jika semua elemen itu memiliki tipe data yang sama, maka tipe array akan mengikuti tipe elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, soal selanjutnya itu seperti ini. Coba tampilkan isi array dengan menggunakan coba array toString. Apa yang terjadi? Coba berikan penjelasannya. Di sini sudah dibuat menggunakan coba array toString. Yang terjadi jika kita mencetak array menggunakan toString, hasilnya bukan isi array, melainkan alamat memori dari array objek tersebut. Di sini coba kita runningkan. Di sini kan sudah menerapkan, maka hasilnya dia mencetak alamat memori dari objek array itu sendiri. Yang nomor 3, silahkan coba modifikasi coba array dengan menggunakan karakter A ke dalam array tersebut. Yang nomor 3 ini, array Kotlin-nya itu memiliki ukuran yang tetap sehingga dia tidak bisa menambahkan elemen baru setelah dibuat. Jika kita mencoba elemen barunya nanti, maka dia akan terjadi error di situ. Apabila kita memodifikasinya lagi, akan menambahkan karakter A ke dalam array tersebut, dia tidak bisa, akan terjadi error. Yang nomor 4, silahkan coba gabungkan isi dari coba array dan coba array 2 ke dalam sebuah variabel baru bernama coba array 3. Apa yang terjadi? Di sini kita jelaskan. Di sini sudah ditambahkan menggabungkan coba array ke dalam sebuah variabel baru kan. Di sini dia di coba array ini. Setelah di print menggunakan tersebut, hasilnya sama saja. Dia memungkinkan untuk menggabungkan dua array tersebut, tetapi hasilnya akan bertipe array any jika berisi tipe data yang berbeda. Seperti itu. Kita bisa menggabungkan dua array tersebut menggunakan operator seperti plus tersebut. Seperti itu. Hasilnya sama saja seperti ini. Soal analisa selanjutnya yaitu di belajar Kotlin 3. Yang dimana soal pertama itu coba hapus multi-label string pada baris kode nomor 4, apakah terjadi error? Di sini kita coba menghapus kalimat multi-table string ini, maka di sini tidak terjadi error karena Kotlin ini dia secara otomatis mengenali bahwa kata multi-label adalah multi-label string berdasarkan nilai yang diberikan oleh multi-label list of ini, makanya dia tidak error.
Namun apabila kita mengubahnya menjadi list string saja, maka akan terjadi error saat kita mencoba menambahkan atau menghapus elemen karena listnya bersifat immutable atau tidak bisa diubah. Di sini selanjutnya soal yang nomor 2, apa fungsi shuffle? Fungsi shuffle di sini kita jelaskan bahwa fungsi shuffle itu digunakan untuk mengacak urutan elemen dalam list, yang dimana shuffle itu dia mengubah urutan elemen dalam mutable list secara acak. Dia tidak bisa digunakan pada list string atau immutable list karena listnya tidak bisa diubah-ubah. Selanjutnya di sini di nomor 3 coba tambahkan kata belajar pada variabel coba set sehingga menjadi belajar, pemrograman mobil, dan belajar. Di sini sebelumnya sudah saya tambahkan di coba set ini kalimat belajarnya setelah ditambahkan, yang dimana apabila kita runningkan, dia menambahkan elemen baru di situ, tapi dia tidak bisa berulang-ulang karena dia menggunakan coba set file di situ, teman-teman. Set ini dia nggak bisa menerima elemen duplikat, makanya dia menambahkan belajar itu dia tidak mengubahnya isi set karena belajar sudah ada sebelumnya. Jika tidak ingin memiliki elemen duplikatnya, kita bisa menggunakan list, jangan menggunakan set apabila kalian tidak ingin dia menduplikat di situ. Seperti itu contohnya. Terus di sini nomor 4, apa perbedaan list, set, dan map? Jelaskan berdasarkan contoh program di atas, yang dimana fungsinya tersebut, list, set, dan map tersebut itu, yang dimana list itu dia untuk menyimpan elemen secara berurutan dan bisa memiliki duplikat, itu list. Kalau set dia tidak bisa menyimpan elemen itu secara duplikat dan urutannya pun dia tidak terjamin pada set tersebut. Kalau map itu dia menyimpan data dalam format key atau value. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kalau list itu dia bisa memiliki elemen yang sama lebih dari satu kali. Seperti itu. Kalau set itu dia tidak bisa menyimpan elemen yang sama lebih dari satu kali. Kalau map itu dia menyimpan data dengan pasangan key value. Sini teman-teman bisa lihat outputnya saja. Dan ini codingannya. Lanjut ke soal yang berikutnya yang akan kita analisa. Di sini ada dua soal, yang dimana yang pertanyaan pertama itu, apa fungsi tanda panah pada penyusunan kode program yang di atas? Di sini itu di pelajaran kode 6. Yang dimana kita fungsi tanda panah tersebut pada kode program yang di atas ini, fungsinya itu dia digunakan untuk menentukan kode yang akan dijalankan jika suatu kondisi itu dapat terpenuhi. Seperti itu fungsi tanda panah tersebut. Tanda panah itu juga untuk menunjukkan aksi yang dilakukan ketika suatu kondisi terpenuhi. Jika tidak ada kondisi yang cocok, maka else-nya akan dieksekusi. Seperti itu. Yang soal keduanya, tanda panahnya seperti ini ya teman-teman, contohnya yang di codingan saya ini. Soal kedua itu, apakah dalam bahasa pemrograman Kotlin bisa menggunakan kode suitcase? Silahkan coba. Tadi saya sudah mencoba menggunakan kode suitcase-nya, tetapi dia tidak bisa. Nih, dia langsung error teman-teman. Jika kita menggunakan Kotlin tidak memakai suitcase. Kita menggunakan when sebagai penggantinya yang lebih fleksibel, yang lebih mudah digunakan. Karena kalau suitcase itu dia error. Percobaan menggunakan suitcase seperti ini. Jika kita menggunakannya pun dia tidak bisa kita runningkan karena dia di situ tuh error. Kotlin ini dia tidak mendukung bahwasanya menggunakan suitcase. Jadi kita tetap harus menggunakan when. Ini kita hapus. Di situ soal percobaan when sebagai pengganti suitcase-nya seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke analisa berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu, apa itu infinity loop? Itu dia belajar Kotlin 8. Di sini akan kita jelaskan apa itu infinity loop. Infinity loop itu dia merupakan perulangan yang tidak terbatas atau loop yang berjalan terus-menerus tanpa berhenti karena kondisi penghentiannya tidak pernah terpenuhi. Infinity loop itu biasa terjadi karena tidak ada kondisi penghentiannya. Terus, kondisi loopnya selalu bernilai true. Variabel yang digunakan untuk keluar dari loop itu tidak berubah atau bisa diperbarui secara salah di dalam loopnya. Seperti itu penjelasan loop tersebut. Contoh, coba berikan soal keduanya, coba berikan satu contoh infinity loop, tuliskan kode program dan hasilnya, kemudian jangan lupa untuk menjelaskan mengapa terjadi infinity loop. Yang dimana berikut contohnya seperti ini. Fun main ini kita buat angkanya seperti kita buat ini, terus angkanya itu kita buat 0, angkanya kita buat
Terus kita kita coba runningkan, maka hasil outputnya itu berjalan terus tanpa henti. Seperti ini percobaannya. Nah, dia akan terus berjalan hingga program dihentikan. Kondisi ini while-nya angkanya besar dari 0 selalu bernilai true, karena angkanya selalu bertambah angka plus. Tidak ada batasan untuk menghentikan loop tersebut, sehingga program akan berjalan terus tanpa akhir. Misalnya ingin menghentikannya, kita berhentikan paksa seperti first stop. Untuk menghindari kita hentikan, misalnya kita buat aja di sini angkanya seperti ini untuk menghentikannya ya teman-teman. Terus kita buat variabel angka 1, terus kita runkan lagi. Nah, maka dia akan berhenti. Begitu, seperti itu cara berhentikannya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke soal berikutnya. Di sini dijelaskan kapan sebaiknya kita mengimplementasikan break dan continue. Kapan sebaiknya itu break dan continue digunakan untuk mengontrol jalannya perulangan dalam program itu ketika ingin menghentikan loop secara langsung saat suatu kondisi terpenuhi, sehingga program tidak akan menjalankan iterasi berikutnya dan langsung keluar dari perulangan. Salah satu contohnya, pada saat kita mencari nilai tertentu dalam daftar angka, maka kita bisa menggunakan break agar loop berhenti setelah nilai ditemukan, tanpa harus memeriksa elemen lainnya. Seperti itu. Contoh sebaliknya, continue itu digunakan untuk melewati iterasi tertentu tanpa menghentikan seluruh loop. Jika kondisi tertentu terpenuhi, continue akan membuat program langsung menyalurkan ke iterasinya berikutnya tanpa menjalankan sisa kode dalam loop pada iterasi tersebut. Yang soal nomor 2-nya, apa maksud label contoh loop add pada baris kode 21? Itu di kode 10. Pada baris 21, contoh loop add. Di sini dijelaskan, label seperti ini digunakan untuk dalam perulangan bersarang atau nested loop untuk mengontrol loop tertentu. Dengan break contoh loopnya, kita bisa mengeluarkan atau kita bisa mengeluarkan dari loop yang memiliki label tersebut. Dia itu seperti perulangan yang bersarang gitu, nested loop itu, untuk mengontrol loop tertentu. Jadi kita juga bisa keluar dari loop tersebut. Meskipun pada loop di dalamnya, sedangkan continue add contoh loop itu dia memungkinkan kita untuk langsung melompat ke iterasi berikutnya dari loop yang memiliki label tanpa menyelesaikan kode lain dalam iterasi saat itu juga. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila tutorial saya ada yang kurang, teman-teman bisa melihat tutorial dari YouTube-YouTube lain. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.